Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sevanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan terus mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bergeraklah di tengah-tengah kami Roh Kudus, sebab kami siap untuk mendengarnya. Amin. Pertajam hidupmu, itu tema renungan pada hari ini. Pertajam hidupmu. Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Tuhan sanggup mengubah beban menjadi berkat. Beberapa waktu yang lalu kita dengar itu. Salah satu beban yang dihadapi orang-orang hari ini adalah orang percaya tidak mengalami kemajuan dalam hidupnya. Atau bahkan mungkin mengalami kemunduran dalam bisnis, dalam keluarga, ataupun dalam keuangan. Mereka menganggap hidup mereka tidak ada perkembangan. Hidup mereka gitu-gitu aja. Sehingga banyak orang percaya hari-hari ini menjadi mundur dalam mengikuti Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa hidup mereka tidak ada perkembangan atau tidak ada kemajuan yang cukup signifikan. Nah, Alkitab mengatakan, jikalau kapak itu menjadi tumpul, maka orang harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan keberhasilan yang maksimal. Dalam hidup ini, mau tidak mau, untuk kita berhasil, kita harus mempertajam kampak kita. Tentunya bukan kampak secara literally. Kita harus memperpanjang kampak kita supaya dapat bekerja dengan baik. Tanda orang yang sedang tumpul, ada orang itu tidak lagi haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tanda orang yang tumpul saudara dalam hidupnya adalah cepat mengantuk ketika mendengar firman Tuhan, atau malas-malasan ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita harus mempertajam kampak kita untuk dalam hidup ini, agar kita dapat mempertajam kehidupan kita dan mengalami apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Rahasia mempertajam hidup yaitu yang pertama adalah terus mau dipertajam oleh Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Perkataan Nabi Yesaya menjadi berkat bagi kita, bahwa inilah rahasia hidup Nabi Yesaya, bahwa dia menjadi nabi yang dipakai Tuhan karena Nabi Yesaya mempertajam pendengarannya setiap pagi untuk mencari Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu perlu untuk kita meluangkan waktu setiap hari untuk mendengar Tuhan, mencari Tuhan, mempertajam pendengaran kita kepada kehendak Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita bisa mempertajam hidup kita. Setiap hari kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Dalam segmen kerinduanku setiap hari kami sengaja menstelnya jam 5 pagi. Agar saudara bangun pagi di tengah-tengah sebelum ada kesibukan, saudara bisa mendengar renungan firman Tuhan dan saudara bisa mempertajam hidup saudara dengan Tuhan. Ketika hidupmu dengan Tuhan dipertajam, maka saudara dan saya akan dapat lebih tajam dari orang-orang yang lain. Kau lebih cepat, lebih kuat, lebih berhikmat karena engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, apa rahasia dipertajam dalam hidup ini? Yang kedua adalah terus mau dipertajam oleh orang lain. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mau dipertajam oleh orang lain adalah salah satu ciri orang yang mau maju dalam hidup ini. Kalau saudara bergaul sama orang yang, mohon maaf, saudara merasa yang paling pintar di lingkungan saudara, maka harusnya engkau mencari lingkungan yang lain. Di lingkungan tersebut engkau boleh bukan yang paling pintar, tapi pelan tapi pasti engkau akan lebih pintar, dan lebih maju. Mau dipertajam dengan orang lain. Jangan mau bergaul sama orang yang mempertumpul hidup kita. Artinya melihat orang lain, kalau lihat orang lain maju tuh bukan iri, tapi belajar dari orang tersebut. Kalau lihat orang lain sukses itu bukan malah bangun fitnah yang aneh-aneh, tapi belajar apa rahasia keberhasilan dari orang tersebut.
Saya percaya pahatan terbaik yang dipakai Allah untuk mempertajam kita, bagi saya pribadi, adalah istri saya. Istri dipakai Tuhan, dia menjadi pisau pemahat untuk menajamkan saya. Dan saya juga menajamkan istri saya. Kadang-kadang teman baik saya menajamkan saya. Kadang-kadang jemaat yang saya layani perkataannya menajamkan saya. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita Tuhan bisa pakai untuk mempertajam kita. Iblis pakai orang-orang di sekitar kita untuk mempertumpul kita dengan menyeburkan, menaruh benih-benih yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk, supaya kita down, supaya kita jatuh dalam dosa. Yang ketiga, yang terakhir, terus mau mempertajam diri sendiri. Yoel 3 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kalimat tempalah bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau itu dilakukan oleh kita sendiri, bukan orang lain. Jika kita tidak mau dipertajam, maka kita tidak bisa tajam. Orang yang tidak mau dipertajam biasanya akan menjadi sombong karena merasa udah hebat, udah sebagainya. Ayat ini memberikan kita gambaran untuk kita jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti mempertajam diri kita dalam kehidupan kita. Karena kalau kapak kita atau pisau kita tumpul, tenaga kita lebih kuat, hasilnya lebih pendek. Ada orang hari pertama bekerja mau motong banyak pohon. Tap, pohonnya banyak dipotong. Hari kedua banyak juga. Hari ketiga tetap banyak tapi mulai berkurang. Hari kelima banyak tapi jauh berkurang. Dan makin lama pohon yang dipotong tidak ada. Tenaganya dipikir tenaganya yang kurang. Dia banyak mukul tenaga, lebih capek tapi hasilnya lebih dikit. Tapi ada orang yang datang hari pertama gak langsung potong, tapi dia tajamin dulu pisaunya. Udah tidak tajamin pisaunya, dia mulai potong. Pelan tapi pasti tenaganya lebih dikit, pisaunya menancap lebih banyak, pohonnya lebih banyak yang jatuh. Dalam hidup ini kadang-kadang bukan gedenya otot, tapi kadang-kadang hikmat yang perlu diperpanjang. Untuk punya hikmat, kita perlu mendekat sama Tuhan. Agar ketika kita mendekat sama Tuhan, kita jadi tahu bagaimana harus bertindak. Hikmat itu adalah isi hati Tuhan dicurahkan dalam hati dan pikiran saudara. Hikmat itu apa yang kita nggak tahu, apa yang kita nggak ngerti, Roh Kudus akan beritahukan kepada saudara dan saya. Saya berdoa agar kita terus mau dipertajam oleh Tuhan. Agar kita terus mau menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mencintai saudara. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang dimanapun. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi banyak orang juga diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku Tuhan,
di tanganmu, di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari bawa hatimu bilang sama Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.